Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waradu anis sahaba. Ya Rabbi waradu anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waradu anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi' asyani wa daraji. Atfata ya jirotal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa mu'afati minal fitani. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Mari kita bersama panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga rahmat dan salam dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada junjunan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh umat muslimin muslimat fil masyriq wal maghrib. Yang terkhusus lasiman kepada seluruh jamaah ribat manbal hikmah dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, mewujudkan, dan mengasihi dan melaksanakan apa-apa yang diperjuangkannya. Dan semoga semua saudara-saudara al-fakir yang lagi sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, disembuhkan dari sakitnya, dan yang lagi terlilit hutang semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibebaskan hutangnya dengan sababiah, diberi rizki yang besar sehingga bisa melunasi, memberesi apa-apa yang menjadi penghalang hidupnya. Begitu juga semoga disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibukakan pintu rezeki miliknya, dan dibukakan pintu kekayaannya. Sehingga semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi dunia yang melimpah barokah, dan juga diberi ilmu yang banyak dan manfaat. Umur juga yang barokah,
yaitu dipakai untuk ibadah kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fakir sedikit meminta waktu kepada para saudara-saudara Al-Fakir semua untuk membacakan satu hadis yang mana ini adalah satu kewajiban untuk kita. Kita hidup di dunia ini, sudah Al-Fakir berulang kali mengatakan hidup kita ini adalah hanya menunggu antrian daripada kematian. Mati itu adalah babun, an-nasu dakhilun. Mati itu adalah suatu pintu. Setiap manusia, setiap yang bernafas, maka akan melalui kematian atau akan merasakan kematian. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah apa? Saya nanti mati bawa iman ataupun tidak? Saya nanti berhadapan dengan Allah selamat atau tidak? Nanti saya berjembat atau menyeberang di jembatan Shiratal Mustaqim selamat atau tidak? Nanti saya masuk neraka ataupun surga? Itu yang kita perlu pikirkan sekarang. Jadi jangan terlambat. Mumpung kita masih ada napas, mumpung kita masih kini ada waktu, mumpung masih kita diberi kesempatan oleh Allah. Sekarang kita harus benar-benar melek. Saya sekarang hidup. Apa sampai besok, apa tidak? Langsung kita istighfar kepada Allah dan memikirkan bagaimana saya nanti kalau datang malakal maut. Keberadaan saya lagi seperti apa? Lagi zikir kepada Allah ataupun lagi lalai kepada Allah? Lagi ibadah ataupun lagi maksiat? Lagi berbuat baik ataupun lagi berbuat mungkarat? Itu yang perlu kita perhatikan. Muraqabah. Kalau saja kita berpikir seperti itu, insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita lupakan itu, maka kita pasti akan celaka. Makanya kata Nabi, aksiru hadhimil lazat al-maut. Perbanyak mengingat maut, mengingat kematian. Ya maksudnya seperti itu. Jadi setiap detik, setiap detak jantung kita harus selalu mengingat mati. Supaya apa? Supaya kita selamat dari perbuatan mungkarat, maksiat, dolalat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Jadi gini, gampang kita untuk mencari atau menandai atau mengamati atau mencari tahu orang yang iman atau yang tidak kepada Allah dan kepada hari kiamat, yaitu orang yang beriman intinya. Jadi kalau kita ingin tahu tandanya orang yang beriman, yaitu fal yukrim dhaifahu, ya, muliakanlah tamu. Jadi orang yang memuliakan tamu itulah orang yang beriman kepada Allah. Jangan sampai nih, kadang-kadang ada ya kan, pas ada tamu ngumpet, pas ada tamu lari. Kenapa? Karena ya nggak mau diganggu atau berbagai macam cara lah. Itu ciri orang kurang beriman kepada Allah. Atau misalkan ada tamu, ya dia walaupun enggak lari, walaupun enggak ngumpet juga dia enggak mau menerima. Udah bilangin aja sama tamu, ya tidak bisa apa namanya? Ya tidak bisa melayani gitu. Itu jelek itu. Enggak boleh kita. Yang namanya orang beriman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, fal yukrim dhaifahu, maka memuliakan tamunya atau muliakanlah tamunya. Jadi kalau orang tidak mau memuliakan tamu, tidak mau melayani tamu, berarti imannya lemah. Jadi makanya dari itu, kalau ada tamu kita terima, kita hormati dengan kekuatan kita lah. Kita terima dengan kemampuan kita, ya kita punya air ya kita
kasih minum aja. Kalau kita punya nasi ya suruh makan. Kalau kita punya makanan ya kita beri makanan. Ya kalau kita misalkan bisa ke warung ngutang atau gimana lah. Ya pokoknya gimana lah, hormatilah tamu itu. Itu tandanya orang beriman. Jangan gini kita ngaku iman, tapi cuma ngomong. Ada tamu lari, ada tamu ngumpet, nggak ngumpet juga, nggak mau ngelayani. Na'udzubillahi min dzalik. Ini apa ada yang begitu? Ya kayaknya sih masih ada ya al-fakir sering menemukan. Ya makanya kita jauhkanlah sifat seperti itu. Supaya kita mengaku beriman kepada Allah tidak malu. Insya Allah. Ya al-fakir itu sajalah yang al-fakir bisa persembahkan. Sekarang al-fakir mau langsung ke acara inti yaitu berbagi ilmu. Berbagi tausiah udah, berbagi pengalaman juga insya Allah ini sekarang. Dan al-fakir mau mengijazahkan satu ilmu yang mana ilmu ini untuk supaya anak kita pinter. Pinter itu maksudnya nggak bodoh, nggak belet. Cerdas, pinter cerdas. Itu pinter cerdas. Supaya anak kita pintar dan cerdas. Berarti ini yang mengamalkan ini orang tuanya, bapaknya atau ibunya. Ini pertama sediakan kertas dan pulpen tulis. Nanti supaya dalam mengamalkan tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadaratnya dulu. Ila hadrati nabina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wa khususan ila hadrati Nabi Allah Adam wa Babu Hawa wa Nabi Allah Ibrahim wa Nabi Allah Musa wa Nabi Allah Isa wa Nabi Allah Sulaiman wa Nabi Allah Daud wa khususan ila hadrati Nabi Allah Khadir alaihi musallatu wassalam. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Syekh Abdullah Nasir. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Syekhi wa Ustadzi Syekh Syarrun Naja Serang Banten. Wa khususan ila hadrati Syekhi wa Ustadzi Sayyid Aslami Luha Afghanistan. Wa khususan ila hadrati Syekhi wa Ustadzi Man Ajajani Hadza. Wa khususan ila hadrati Abi wa Ummi Syai'ul lillahi lahum. Al-Fatihah. Itu yang dibaca hadaratnya itu. Nanti yang diwiridnya apa? Yang diwiridnya adalah sholawat. Sholawat mana? Sholawat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu mau dibaca itunya boleh, enggak dibaca juga enggak apa-apa. Yang penting ini sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu aja yang pendek. 313 dibacanya ke air. Airnya dikasih daun sirih 9 lembar. Jadi kita ambil daun sirih 9 lembar, langsung dicuci biar bersih, nanti dimasukkan ke gelas. Nah nanti kita wirid itu baca ayat kursi itu ke gelas yang ada airnya, yang ada daun sirihnya. Jadi setelah kita beres 313 langsung kita tiupin, langsung watatafal, ludahin sedikit, langsung kita minta kepada Allah. Ya Allah, saya minta ya Allah dengan haknya sholawat ini, dengan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW atau zahnya Nabi Muhammad SAW, dengan keagungan Allah. Saya minta ya Allah, anak saya minta dicerdaskan, dipintarkan. Itu aja, pikirannya supaya terang, otaknya supaya cerdas. Tuh, nanti kita
minumkan ke anak kita. Ini yang disebut anak itu ya dari umur 7 tahun lah, dari umur 7 tahun sampai umur 13 tahun. Ini jadi kita tetesin ke matanya pakai daun sirih 9 tetes. Ke kanan 9 tetes, ke kiri 9 tetes. Nanti sisanya diminumkan. Itu kita rutinkan 9 hari itu gitu ke anak itu. Jadi insya Allah setelah minum itu anak kita dicerdaskan, dipintarkan IQ-nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Kehendak Allah, izin Allah, kudrat Allah, insya Allah. Tentu berkah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini puasa ini orang tuanya ini 9 hari puasa. Puasa sunnah aja, puasa biasa. Buka biasa seperti bulan puasa. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir ini. Tafadhol. Al-Fakir balillahi ta'ala. Semoga wirid ini, ilmu ini, amalan ini menjadi wasilah kita mendapat rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.